bisa kuwi. Nonton anakku latihan dong. Don. Piye? Ayo kono Mas Jaya. Oh iya ae. Takoni kuwi. Yo kudune ae bumbungi. Nih. Katanya untuk sore Mas. Aduh. bumbung ketemu bos. Ngobrol sama PSIS. Oke. Udah, Don. Ini bos. Don. Lagi nyantai nih Mas Jaya. Ya, Lagi nyantai. lagi nyantai makanya sambil ngabuburit liatin anak-anak muda ini loh. Development ya. Cah cilik-cilik kok main bal semangatnya kayak ngono. Tapi bagus, sentuhan-sentuhan bolanya udah kelihatan. Yang muda yang bersemangat bos. Beda ya. Yang muda yang bersemangat. Lah ya, tapi sentuhannya itu wis ora kaya zaman dulu, Oh, udah iya. keren sekarang gitu loh. Modern bos ya. Nah, dipoles dari kecil emang beda ya. Beda ya. Beda. Pelatihnya juga kelihatannya fokus sama masing-masing anak ya kan. Jadi kelihatannya bang lebih Terutama yang nomor 13 itu loh bos. 13 yang mana? Yang sana. Yang sana itu toh. Itu yang itu loh Oh bos. ini. Anakku bos. Mas. Mau ketemu nih Mas. Ah, Mau ketemu. Ada. Kan lihat persiapan PSIS tuh awal-awal tahun buat nyambut tahun depan kan tahun musim ini ya. Musim ini kan kita yang duer gitu. Datangnya Marukawa terus datangnya Portes. Alhamdulillah mungkin di kalangan semua supporter Semarang, Lancer Biru maupun teman-teman Snack maupun Semarang fans lainnya mungkin suatu gebrakan yang bagus lah. Nah, untuk melihat persiapan yang tim-tim pemain-pemain lokal gimana? Ya. Jadi gini Mas Doni. Nggih. Kita itu PSIS itu sebenarnya nggak ada yang berubah dari kemarin dengan sekarang tuh nggak ada yang berubah. Cuman memang tahun ini kita punya momentum, punya kesempatan untuk memperbaiki kekurangan terutama pemain asing. Kan Mas Dok tahu sendiri, Mas Doni tahu sendiri. Tahun ini kita berkutat di pemain asing. Bahkan tim itu seringnya main lokal-lokal kok, nggak ada asing. Karena asing kita itu ada yang lagi sakit, ada yang bermasalah, ada yang belum siap, macam-macam dengan segala macam permasalahannya. Dengan situasi seperti itu, PSIS main sering pakai pemain lokal saja. Itu kita finish nomor 7. Ya, oke. Ya. Untuk tahun kemarin ya, musim Ya, kemarin. musim kemarin, ya. Bahkan pertandingan terakhir kita main full lokal, anak muda-muda. Melawan Persela dengan 4 pemain asing, gitu. Tapi menang kita malah. Persela aja ke gol, harus pakai penalti. Artinya sebenarnya pemain lokal kita, terutama anak-anak muda ini, itu sangat bertalenta dan sudah lebih daripada cukup di Liga 1. Sebenarnya kalau boleh jujur, per hari ini itu ada 12 surat dari klub lain mau pinjem anak-anak muda kita. 12 surat mau pinjem Dari Liga. anak-anak lokal Ya, kita itu dari Liga Indonesia, dari klub lain, dari Barito, dari Persik Kediri, dari Rans, ya, dari Persija, terus terakhir itu ada dari Borneo juga. Itu totalnya 12 mau pinjem. Ada 4 surat mau beli transfer. Itu lokal kita semua, anak-anak muda kita semua, gitu. Jadi sebenarnya anak-anak muda kita itu justru menjadi bahan incaran dari klub lain. Untungnya PSIS itu kan kontraknya kemarin 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jangka panjang. Karena kita sudah lihat anak ini potensi, gitu. Arhan kita kontrak 3 tahun, padahal dulu siapa Arhan? Gitu. Udah cilik paling ngono tak jebule kayak gitu. Ya, habis itu kita kenalkan Dewangga 2 tahun lalu. Siapa Dewangga? Ganteng tok ngono.
Gak ada yang kenal. Asing di telinga loh. Iya. Tahu-tahu timnas melejit Wah, Bos ya. apa iku loh. Tapi kan kita kontrak waktu itu langsung 4 tahun, 3 tahun. Ya, bahkan teman-teman loh, pemain tak jelas kok dikontrak jangka panjang toh. Ya, gitu. Dan masih banyak lagi, bahkan kita punya Eka Febri. Ya. Terus kita punya Hulu, punya lain sebagainya. Analisa kita, evaluasi tim memang belum selesai. Tapi evaluasi awal kemarin sebelum kompetisi selesai, kita itu evaluasinya jelas bahwa pemain asing harus diperbaiki. Oke. Ya. Jadi pemain asing ini kelemahan PSIS itu pemain asing. Striker tuku ya keleru ya toh. Terus gelandang ya ora maksimal, cuman Jonathan sama Welles saja yang bagus kan. Makanya kita langsung oke, gimana sekarang ini tahun depan? Nah, tahun depan kita diskusi. Oke, kita nyari pemain asing. Kalau kita nyari pemain asing yang baru, belum pernah main di Indonesia, nanti resikonya salah. Ya toh. Habis itu kita manggil pemain asing yang bagus untuk dicoba di sini, belum ada yang mau. Nanti khawatirnya kehabisan pemain. Lah terus piye? Ya sudah. Kita punya duit nggak? Kalau kita punya duit, beli yang paling bagus. Nah, di Liga Indonesia striker paling bagus siapa? Kan banyak waktu itu, ada Ciro, ada Simic, ada Fortes, ya kan? Ada siapa lagi? Persik. Yosef. Yosef. Akhirnya kita kejar semua. Kita kejar semua, tapi tampaknya yang cocok dan yang jodoh dengan kita Fortes. Ya, langsung kita tindak lanjuti, kita dapat Fortes. Begitu juga pemain asing tengah. Kita siapa? Yang terbaik siapa? Marukawa. Oke, Marukawa dapat, ya kan? Itu evaluasi tahap pertama. Ya, sudah kita lakukan. Jadi sebenarnya pemain asing sudah hampir selesai. Sekarang rumor katanya Welles kata mau diganti. Itu yang aku tanya itu. Soalnya gini, Mas Yoyo. Kalau lihat performa Welles di putaran kedua, itu menurut saya pribadi, mungkin Doni nanti beda lah ya. Menurut saya pribadi, Welles itu kontribusinya luar biasa. Luar biasa. Putaran kedua mungkin lini depan PSIS nyon sewu agak tumpul, tapi malah BG moncer. Kan gitu kan. Berapa gol PSIS penentu aja dari Welles. Nah, saya dengar ada info-info Alisa Said lah mau datang. Menurut saya kok enggak Welles dulu berikan penghargaan lah paling tidak untuk ritme tim, karena menurut saya dia komander juga sih di lini belakang, dia jadi pemimpin juga di belakang juga lumayan bagus. Tapi nggak tahu kalau dari jadi sebenarnya evaluasi pemain asing itu belum. Setelah 2 kemarin yang kita nggak punya striker, nggak punya gelandang itu belum. Kita sudah punya 5 pemain asing. Flavio, Welles, Jonathan, Marukawa, Fortes. Nah, kita punya 5. Nanti otomatis kalau ini kan jelas, berarti Flavio yang akan kita pinjamkan. Ya kan? Sekarang Welles. Flavio dipinjamkan? Ya, karena kan Flavio masih ada kontrak. Kalau nggak bisa dipecat, karena pemain itu tidak seperti karyawan biasa. Jadi kalau sudah dikontrak jangka panjang, ya harus selesai kontraknya. Nah, itu. Kayaknya di situ, Bos ya. Memang itu aturannya kayak gitu. Terus Flavio itu pinjemin laku, Bos. Loh, berarti Flavio itu dulu kan kontrak sama kita selesai. Terus kita pecat. Iya. Terus dia lapor FIFA. Dari FIFA instruksinya Flavio harus dikontrak 1,5 tahun. Itu dari FIFA. Lah, jadi kalau kita nggak pakai Flavio nggak apa-apa, tapi kita tetap harus bayar gaji. Tetap bayar gaji, itu aturan sepak bola kayak gitu. Kalau kita nggak mau, nanti PSIS dihukum macam-macam, nggak boleh mendaftarkan pemain baru, nggak boleh ikut liga. Itu hukumannya kayak gitu. Ingat nggak kemarin pertandingan pertama PSIS lawan Persela Lamongan? PSIS full, Persela nggak ada pemain asingnya. Karena Persela masih dihukum FIFA, dia mecat 4 pemain asing tanpa kompensasi. Lah, kita itu masalahnya di Flavio. Lah, Flavio ini sekarang masih terikat kontrak. Jadi kita punya 5. Tapi kalau kita nggak pakai Flavio nggak apa-apa. Tapi tetap bayar gaji. Bayar gaji solusinya minjemin ke tim. Solusinya supaya kita nggak habis duit buat bayar gaji. Oke, ini Flavio kita pinjamkan, ya kan? Oke, sudah ada 4. Welles itu kontribusinya kemarin besar, luar biasa. Dia
pemain belakang bertahannya kuat, bisa jadi kapten, pemimpin, bahkan bisa masukin gol. Nah, memang kalau kemarin disandingkan dengan Sesa dan lain sebagainya itu Welles masih bagus karena Welles itu menurut kita sebenarnya pemain belakang terbaik di Liga Indonesia. Tapi kita belum selesai dalam melakukan evaluasi. Kenapa? Karena kita evaluasi besar itu nanti bareng-bareng. Ada pelatihnya, ada direksi, ada begini. Kita udah punya pemain nih, banyak nih, pemain 40. Yo sing dienggo iki, Pak, sing iki rak dienggo, sing iki dipinjemke lah gitu loh. Nah, jadi keputusan bersama-sama, Bos ya. Hah? Keputusan bersama-sama. Iya, kalau keputusan itu kalau bersama ngomong kayak gitu untuk fokus persiapan tim musim depan, musim depan ini ya. Nang lokal lagi. Saya lihat tim ini kan juga belum ada nahkodanya yang pasti, dalam arti selama ini mungkin saya masih melihat coach Resal jadi apa ya, karakter. Nah, untuk persiapan tim kan juga butuh masukan dari pelatih. Nah, untuk tadi seperti Mas Yoyo bilang penentuan ini kan juga harus direbuk sama-sama bareng-bareng lah. Untuk di sisi pelatih gimana? Sebenarnya pelatih itu kita tuh berlebih. Kita tuh masih punya Dragan, masih punya Zarko. Dan itu masih ada kontrak 1 tahun lagi. Kemarin dipegang Resal itu karena Coach Dragan sakit. Coach Dragan sakit COVID, setelah sembuh masih batuk. Nah, kita kan jago tim, khawatirnya batuknya tuh digawa virus ora gitu. Lah wong dia tuh batuk blok medeni wong gitu. Akhirnya dia ngeremot dari jarak jauh, Coach Resal yang ditampilkan. Gitu. Tapi pelatih kita masih Dragan. Sampai statusnya sampai saat ini sampai sekarang masih Dragan. Evaluasi terkait pelatih juga belum dilakukan. Itu kan dilakukan kapan, Bos? Nah, kita nanti habis lebaran. Cuman PSIS kan pinter. Kita kan nggak nunggu pelatih, lewang pelatih aja baru habis lebaran. Ya kan? Evaluasi baru gitu. Lah kok pemainnya sing dijibuk digondoli wong. Lah makanya itu kan kemarin sudah evaluasi secara garis besar PSIS itu kekurangannya pemain asing. Ya, oke. Bener ya? Sepakat toh? Setuju nih itu. Beli Marukawa, beli Fortas, sepakat toh? Nah, pemain lokal cukup walaupun ada lubang. Ya, ada lubang. Ada lubang kemarin bek kanan Ucil sakit. Kita kopong. Ya toh. Arhan dibawa ke Jepang. Bek lagi kopong. Vinky anggot-anggotan. Nah, David sakit lututnya, habis ini operasi, berarti kopong, sayap. Striker Harinur belum mengembalikan performanya. Turun, Bos. Kan wis ketok toh? Gambar PR-nya kan kelihatan. Vinky. Vinky kadang ngambek, kadang enggak. Lah kita tahu. Lah berarti sebenarnya teman-teman sudah tahu. Kalau kita mau memperbaiki tim berarti untuk mengisi pos-pos itu. Ya, pos-pos itu. Jangan terus ngambil pemain bintang A. Posisinya merah jelas enggak di situ ya, enggak mungkin. Kira-kira ada bocoran belum, Mas? Ngomong ketemu ya Radon. Bocoran ya kisi-kisi lah, paling enggak siapa gitu yang sekiranya iki. Tapi saya kira untuk PSIS ini kan pemain asingnya benar-benar udah kualitas, Bos. Ya, udah. Harus diimbangi juga dengan pemain lokal yang biar pemain asing enggak keberatan, Bos. Enggak, jadi enggak gitu. Sebenarnya pemain lokal kita kalau komplit kemarin, contohnya David Fit, Ucil, Mukri, ada Arhan kemarin, ya kan? Habis itu, timnas gitu, Bos. Ya itu kita nggak berlebih, istimewa sebenarnya. Kalau bahkan aku mau jujur, Marukawa itu pengen kesini, salah satu faktor dia ngomong pemain lokalmu edan, Bos. Dia yang ngomong, bukan saya loh. Bos, aku mau ke PSIS karena pemain lokal, pemain mudamu hebat-hebat. Pemain muda gini diganti yang nomornya loh, mainnya apik, diganti mainnya apik kabeh. Banter kabeh. Aku cinta kayak gitu. Itu dia ngomong Marukawa, bukan aku loh. Itu loh. Nah, tapi tadi pos-pos yang bolong akan kita cari. Nyarinya gimana pemain lokal? Satu, pasti kita lihat development kita dulu. Ada nggak anak-anak muda U18, U20, U23 toko kono memper, wah cek kurang, Bos. Nggak ada sama sekali. Baru kita nyari di luar gitu. Tapi kalau anak muda kita itu ada, atau anak muda kita cek nenggone klub liya, maksudnya
tinggone klub liya. Lah iki dibajak iki, kita Semarang iki. Lah kayak gitu. Kita kayak gitu. Karena kita orientasinya itu nyari anak-anak Jawa Tengah. Pak Anto kan bilang itu Jawa Tengah kita kumpulkan yang talenta-talentanya. Kenapa sekarang belum dirilis? Pemain lokal dengan asing rata-rata beda. Pemain lokal di Indonesia di luar PSIS ya, rata-rata kontraknya masih sampai Desember. Nah, sekarang ini posisi nanggung. Jadi aku padahal kompetisi besok ya belum, aku sudah deal sama Mas Dok. Deal, salam. Tapi bos, aku kontraknya masih sampai Desember. Dia harus pamit dulu, menyelesaikan dulu sama timnya. Lah timnya maunya gimana? Timnya bisa minta transfer, bisa minta apa. Lah ini yang belum selesai, godok-godokan tarik ulur. Padahal kompetisi mulai kapan? Juli. Oh iya berarti Juli. Ya. Itu kira-kira gitu. 3 bulan, Bos. 3 bulan. Terus mengenai ini, Bos. Kompetisi kan 3 bulan, terus selama 3 bulan persiapan materi pemain. Ya. Terus perekrutan pemain baru, terus pemain yang keluar. Terus kalau sudah selesai semua, saya mempertanyakan home base kita di mana, Bos? Wah, itu hal sangat penting itu, Bos. Home base? Home base kita itu mana lagi kalau nggak rumah besar Jatidiri. Alhamdulillah, semoga terlancarkan. Iya, kemarin bertahun-tahun, 2 tahun Pak Sinung, Pak Ganjar sudah mati-matian ngejar Jatidiri. Ya, walaupun sekarang belum 100%. Tapi tahun ini saatnya kita balik Jatidiri. Ya, kudu. Ya toh. Lah, untuk menuju ke sana banyak sekali PR-nya. PR-nya banyak sekali. Yaitu parkiran. Ben saja kan belum ada. Terus habis itu fasilitas itu ruang ganti? Ya, ruang ganti. Kalau papan skor kita sudah punya, Mas. Tinggal masang. Sudah kita simpan di sini. Oh, sudah. Nah, yang apa itu? Lightboard itu. Ya, tapi belum. Kayak itu. Nah, itu yang dipasang. Kita tuh, Bos, kita tuh. Nah, sudah pernah tuh nyalain toh. Nah, itu aku udah punya itu, tinggal masang. Nah, itu lah. Banyak sekali yang perlu disiapin di Jatidiri. Makanya nanti aku mohon dukungan Panser Biru. Nah, kalau kita persiapan ke Jatidiri itu kita nanti akan uji coba dulu ke sana. Uji coba kita akan lihat seperti apa. Gitu. Kekurangannya apa? Kudu mager, kudu apa. Tapi kita semua pengennya wayahe balik Jatidiri. Oh iya. Ya. Kesannya kembali lagi, Bos. Udah berapa tahun itu? Wah, 2017 ya, 5 tahun lebih lah ya. Aduh. Makanya kita kemarin sama teman-teman kan sempat menjadi guru kutuk. Menjadi musafir masih bertahan di Liga 1, mantap. Mas, Mas, saya mau tanya lagi soal development. Kalau menurut Mas Yoyo dengan kekuatan anak-anak muda Semarang ini kan, memang ada pos-pos yang selama ini pernah diisi teman-teman dari development dan itu untuk berhasil. Untuk keyakinan tahun depan menurut Mas Yoyo gimana? Tahun depan dari development ini target kita sebenarnya tiap tahun itu kita naikin 5. Nah, itu pas berusaha seperti itu. Naik 5 ke tim senior. Cuman kan tahun ini kan U20 nggak jalan. EPA U20 nggak jalan. Kenapa? Itu yang Kenapa? Nggak tahu itu karena kemarin pandemi toh. EPA 20 nggak jalan PSSI. Jadi berarti kan Mas ya nggak jalan gara-gara pandemi, bukan gara-gara kita. Gitu. Jadi yang sekarang prospek itu U16, U18. Tapi untuk mau masuk senior itu kan harus ada U20. Nah, U20 ini nggak jalan. Ya mudah-mudahan nanti bisa nututi. Tapi target kita tiap tahun itu kita orbitkan 5 ke senior. Nah, tadi mudah-mudahan 5 ini tadi nutup lubang-lubang tadi. Kalau nggak nutup, kita nyari dari luar. Berarti ambil dulu yang development tetap development dulu. Karena apa? Karena kita sudah jadi pembinaannya. Ada development, ada elite pro academy, ada senior. Jenjangnya sudah ada. Kalau ini nggak dikasih kesempatan, hancur ini adik-adik. Percuma juga ya. Hancur. Strukturnya kayak di Eropa, Bos ya. Iya, kayak di Eropa kan gitu. Ya kan anak kecil-kecil gitu, naik gitu. Ya. Tapi kalau boleh saran sih tetap apa ya, Mas? Untuk teman-teman manajemen tetap karena ya itu takutnya kalau nanti setelah lebaran ya paling tidak ada komunikasi kecil-kecil lah sama tim-tim pemain-pemain yang di luar itu loh, yang Jawa Tengahan, barangkali nanti bisa kembali ke sini lagi. Iya, sebenarnya komunikasi kita sudah sangat intens ya dengan anak-anak itu. Tapi di posisi-posisi yang tadi saya sampaikan, sayap, striker, gelandang, back. Nah, itu buruan kita di sana. Sayap,
striker, gelandang, back ya. Nah, itu. Kan bener toh, padha toh. Lah iya ini ngono lah. Segala posisi kuwi. Padha. Iya. Semua orang kan tahu ya di situ. Nah, kita tapi sebenarnya bukan berarti kita nyingkirkan. Nanti kita akan kumpulkan anak-anak itu untuk menimbulkan persaingan baru di tim. Jadi sayap, kan sekarang kita punya Rian, Marco, David, Ado. Nah, udah lah, 4. Nah ini nanti dengan datangnya anak baru ini jadi saingan. Kalau yang nggak bisa saingan kita pinjamkan. Itu kita gitu aja. Kita kasih kesempatan kita pinjamkan. Oke. Kalau misalnya ini kan libur nih Mas Yana. Nah, kembalinya tim kumpulkan lagi kapan? kita itu Rencana. schedule-nya 1 bulan sebelum kompetisi, yaitu bulan Juni. Juni ya. Bulan Juni. Nggak mepet, Bos. Itu latihan full ya. Oh, Dalam arti pemain asing komplit. Oh, itu udah komplit. Komplit, udah kontrak komplit. semua berarti. Tapi Udah kalau- bentuk tim berarti itu. Oh, timnya udah jadi, sekarang udah ada. Oh iya, ini. Tinggal datengin dah. Tinggal datengin dah. Yang lokal kan datangin dulu enggak? Ya, enggak. Kalau lokal nanti insya Allah dalam 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita sudah kumpul, kita udah uji coba dengan tim-tim lokal. Oh. Tapi lokal dulu, kayak dulu, lokal latihan dulu. Kita akan lakukan uji coba di Citarum beberapa kali, terus nanti kita akan uji coba di Jatidiri. Oke. Nah, dengan anak-anak lokal itu. Siap. Ya, kalau asing itu 1 bulan sebelum kompetisi, komplit semua. Juni. Nah, Terus jadi itu semua bos. Tadi kan saya menanyakan stadion Mumbes. Sekarang untuk tiket bos, nah, buat kita Panser Snack, ya, harga tiket tribun-tribun. ya pas kalau Jatidiri pasti mahal, pasti mahal. Kualitas stadion bos ya. Iya toh, stadion baru, Apalagi tiket pemainnya mahal. ada Protes, ada Kurawa gitu. Bos. Ya, kita untuk tiketing sebenarnya nggak berubah. Kalau snack pasti utara, ya, Panser nanti selatan. Nah, sekarang itu bedanya Jatidiri kan ada timur. Timur belum kita sekat. Nah, nanti akan kita sekat setelah kita lihat kuotanya masing-masing. Ya, kita akan sekat kayak gitu. Tapi tak lihat dengan 3 tingkat itu sudah berlebih kok. Uangnya malah bingung golek uang sekondi. Nah, itu masalah harga kita nanti pasti akan sesuaikan dengan harga per hari ini. Ya, hari ini itu harga tiket berapa? Karena kita nggak tahu sewa Jatidiri berapa, biaya panpel berapa. Terus jangan lupa besok itu yang boleh nonton langsung cuman yang sudah booster loh. Booster untuk Wis toh, wis lah. sesuk tak booster bos. Udah lah. Jadi Udah kalau kebanyakan dari kita memang sudah sih. Kan? ya, Ya memang itu salah satu acuan kita juga sih Oke. buat nano. jadi nanti Panser Biru bikin acara booster. Ya, Snack juga Ya, bikin acara bisa. booster. Nanti bareng sama PSIS, kita kerjasama sama pemerintah kota, pemerintah provinsi booster. Supaya teman-teman bisa nonton semua. Iya, Bos. Harus Gitu. semuanya. Ya, kalau menurut saya sih lebih baik kita mulai sekarang edukasi bahwasanya Ya, home base ini kan home base baru. babes baru ya. Berarti kita semua harus berkomitmen, yo Panser Biru, yo PSIS, yo Snack dan Semarang Fans semuanya harus komitmen ini jaga bareng-bareng. Karena kita buat kembalinya aja susah, ya kan? Kita agak betul. gampang gitu. Kita harus komitmen bareng-bareng bahwasanya ini harus kita jaga bersama kan seperti itu kan. Jaga nggak boleh ngorek-ngorek Jatidiri Ya, itu pastilah. Jaga ngorek-ngorek Ya. Jatidiri cekal ya ta. Terus ada pesan terkait stadion Jatidiri. Jatidiri itu kan fasilitasnya belum jadi. Tempat parkir bos. Ya, parkirnya itu. Kemungkinan besar nanti kita pakai Jatidiri itu masuk ke Jatidiri itu parkirnya di luar. Oh. Di tempat warga, di parkir warga. Gitu supaya aman. Jadi teman-teman habis parkir, naruh Jalan. motor, jalan kaki. Nanti masuk ke kompleks Jatidiri itu sudah benar-benar bertiket. Gitu. Jadi nggak ada lagi motor di dalam. Gitu. Ya, karena di sana belum jadi fasilitasnya. Jadi harus nanti Snack tolong Iya, Bos. di mana parkirnya sama warga kerjasama, Panser juga kerjasama sama warga gitu. Nah, gitu. Ya, kita sambut lah. Ya. Sana. Jadi dari manajemen ada nggak nih agenda apa ya? Welcoming home. Nah, Pertandingan welcoming home. top. Barangkali ada kan bisa buat test case teman-teman supporter nih. Ya. Paling enggak ya buat uji coba supporter juga. Gen rak bingung ki kan bangunannya gede kok teman-teman Snack lali Parang Selatan itu karena kan Kebiasaan. karena bentuknya kan udah beda ya kan maksudnya bedanya ada beda lah makanya apa ada Ada.
nanti kita buat aja acara itu. Seperti tadi saya bilang, kita akan lakukan uji coba baik di Citarum maupun di Stadion Jatidiri. Temanya welcoming home aja. Ya, nanti pas di Jatidiri kita buat welcoming home itu tadi. Jadi sekalian kita ayo tumpengan, apalah ning kono lah gitu. Kita sekalian uji coba gitu, uji coba dengan tim yang ada di sini. Pasti kita akan itu. Makasih, idenya bagus banget. Target bos musim depan. Target? Wah tuh. Target kemarin Pak Antok ngendikan apa sudah? Iya bos. Ya toh, Pak Antok udah bilang targetnya juara itu. Ya karena kan nek misalnya gini Mas Yoyo, mungkin kalau dari kita supporter, dari saya, Doni dan teman-teman supporter lainnya kan, memang setelah berdirinya supporter Semarang itu kan belum pernah kita merasakan juara. Ya. Long juara terakhir 99. Ya. Gitu. Masa dulu lahir 2001, Senek 2005. Ya Dona. Berarti kan saya udah 22 tahun. Punya 21 tahun, punya Doni udah 15 tahun, 17 tahun ya. Yeah. Kan belum pernah nih jadi euforia juara. Ya, jadi gini Mas Doni, bukan berarti kita itu nggak mau juara nggak, gitu. Tapi target juara itu berat. Ya. Itu bukan hanya diucapkan. Melakune kudu juara, mentalnya kudu juara, otaknya kudu juara, ya toh imane mbek Gusti Allah kudu juara. Kurang siji ora iso juara. Karena apa? Kita 2005 2006 ingat gak kita ngejar juara. Tapi kaki kita sebenarnya rapuh. Ya. Wah, juara telu ora sido. Ya. Juara loro ora sido meneh. Plus malah degradasi. Lah gopo. Taite lah juara kopong dengkule kopong. Layune banter dengkule kopong. Teloe. Kalau dari kita supporter paling enggak gini Mas. Jadi pemain masuk ke sini itu dia udah punya motivasi sendiri. Oh, ini tim besar, yang punya supporter besar, yang punya mimpi yang besar gitu. Makanya kita harapannya gitu sih. Makanya kita menuju ke sana. Kita nggak mau lagi dengkule kopong. Nah, dengkule diisi ben dipaido rawani juara ora apa-apa, memang rawani yo. Memang dengkule dong isi. Yo kuat. Realita bos. Iya toh. Tapi dia dipaido. Selamat lolos degradasi. Dipaido kemarin udah. Juara saya tuh wes urung putaran kedua wis do ngomong ngono. Tenan, mentale do kiu. Awake do kiu ra kuat ngono wong. Akhirnya kita jatuh. Ya. Sekarang itu kita jauh lebih kuat daripada 2005-2006. Sudah jauh lebih kuat. Tapi kalau saya boleh jujur, belum terlalu kuat untuk juara. Gitu. Kalau saya boleh jujur, kalau saya jujur loh ya. Kalau kita mau juara, insya Allah 2 tahun lagi kita sudah lebih kuat dari Bali United. Amin. 2 tahun lagi. Tapi kalau sekarang pengen juara, monggo. Juara kita usaha, tapi menurut saya belum kuat untuk juara. Gitu. Karena apa Mas? Bali United, lihat kemarin. Dia pemain full naturalisasi. Pemain full bintang. Pemain hebat-hebat semua. Putaran pertama di bawah kita. Ingat gak? Di bawah kita. Apa yang dia lakukan? Evaluasi. Plaje dibuang. Melvin Plaje. Pemain mahal. Kualitas. Dibuang. Tuku meneh. Pemain. Tukune kayak tuku kacang. Kuwi juara. Pas ning dhuwur. Pemaine ora leda-lede, ora ono sing mutung. Ora ono sing wah aku enggak dihargai. Ora ono. Pemainnya faktor kita mau juara semua. Itu mental. Ya toh. Pendukungnya, manajemennya sudah kuat. Makanya dia dijegal apapun Arema, dijegal apa Persebaya tetap juara. Itu. Nah, ada klub di Liga 1 kemarin sebenarnya bisa juara. Menit-menit akhir kiung, ingat gak? Ada tak? Nah itu, ya karena mentalnya belum siap. Nah saya nggak mau itu terjadi di PSIS Semarang. Lebih baik kita step by step. Gitu. Wong juara tidak semudah yang dikatakan juara. Iya, kalau cuma ngomong juara iso, tapi meh menuju rono kuwi awake dengkule aja kompong, sandale aja sandale taite percuma. Ada jepit pecut to, Pak. Ngapa? Mas yo, ada lagi nih pertanyaan ini 18 Mei. Besok kan ulang tahun nih PSIS. PSIS ulang tahun. Pastinya kan mungkin dari teman-teman manajemen ya apalah sudah berpikir untuk apa ya? Apa tirakat apa gimana lah untuk
syukuran. Ya untuk menatap musim depan juga sih. Nggih. Barangkali nanti kita bisa diajak Master Biru sama teman-teman Ya. Sek. Atau nuwun, nah itu memang perlu itu kita lakukan itu ya. Jadi tahun ini supaya minimal PSIS ra ketiban siale. Nah, ya. gitu. Kayak wingi yo dilalah kok yo ngene yo salah, ngono salah ra ono benere terus. Ya kan? Padahal biasanya ya gampang itu Pak dilalah salah terus. Wingi nembak ke gawang yo ora gol-gol. Ono tiang lah gitu. Oke, makasih Mas Dok. Nanti kita Nanti bisa dipikirin teman-teman manajemen lah buat Yeah. acara atau gimana. ya, atau nuwun itu input baik sekali. Memang kita sekarang lagi konsentrasi bangun training ground, bangun kantor, nyiapin stadion Jatidiri, nyiapin infrastruktur semuanya. Harapan kita setelah itu jadi semua kuat, finansial kuat, sudah ada EBES, sudah ada bisnis yang kuat semuanya. Kita ngejar juara itu tinggal kita rengkuh. Gitu loh. Makasih ya, Oke. Pak Doni ya. Oke. Makasih ya Pak Dok Siap. ya. Sehat terus, Salam Mas. buat semuanya ya. Salam buat Nganggu waktunya teman-teman itu. manajemen sama Oh, pemain. iya. Salam buat teman-teman manajemen sama pemain. Nggih, Nggih. atur Semangat nuwun. terus, Bos. Nggih. Semangat terus. Makasih.